kecepatan internetnya juga tinggi, jadi bisa cepat kayak gitu. Nah ini kita ngobrol soal Kaskus. Kenapa saya angkat Kaskus? Karena Kaskus itu sama persis seperti yang saya tulis di judul ya, Search for Meaning Not Money. Kaskus itu dibikin oleh 3 orang mahasiswa Indonesia. Pokoknya cari aja namanya pasti langsung ketahuan. Sekarang Mbah Google udah tambah pinter kan, ya kan? Kalau dulu harus diketik, sekarang tinggal tekan Oke Google, bener nggak? Pernah nyobain Oke Google? Ayo, Mbak, pernah nyobain? Belum pernah? Ya, Mbak, belum pernah. Kedinginannya Mbak? Ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ada yang pernah nyobain pakai itu tadi, saya bilang tadi, Oke Google? Belum pernah? Belum pernah? Wah, harus nyobain dong. Zaman sekarang masih ngetik, ngomong ke smartphone-nya, Oke Google. Iya kan? Nah, itu. Ya, jangan salah, Oke Google sekarang lebih pintar lagi. Bahasa Indonesia pun bisa. Syukur alhamdulillah bahasa Palembang belum bisa. Nah, itu apalagi bahasa Sekayu, bahasa Kumring belum bisa. Nah, itu sebagai PR-nya teman-teman. Bagaimana caranya Oke Google ini bisa mengenali bahasa Sekayu, bahasa Lahat, bahasa Pagar Alam. Itu. Jangan pikirin duitnya dulu, pikirin yang penting. Kalau diklik orang, dari mana nih asal supaya jadi Oke Google bisa kenal bahasa Sekayu. Oh, misalnya siapa namanya? Nih. Ini. Siapa namanya? Nah, nanti dilihat kan dari mana nih ininya, kosakatanya kira-kira kan. Yang masukinnya siapa? Sayudi. Nah, itu. Ya. Yang jelas seperti itu kira-kira ya. Jadi Kaskus ini dibikin pertama bukan untuk cari duit. Kaskus itu dibikin untuk menolong mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri supaya bisa dapat update apa yang terjadi di dalam negeri. Itu tahun 99. Berkembang. Saya ikutan join Kaskus tahun 2005, Desember tahun 2005. Syukurnya sampai sekarang posting gak pernah sampai yang namanya 1.500 aja belum. Itu silent reader dong, cuma lihat doang gitu kan. Ini bisa download kayak gitu. Rata-rata kita seperti itu kan, bener nggak? Iya kan? Itu yang saya sayangkan. Kenapa saya lewatkan kesempatan yang seperti saya bilang ini, search for meaning not money. Teman-teman saya yang tahun 2005 yang aktif ya, itu rata-rata udah jadi moderatornya Kaskus. Dibayar nggak moderatornya Kaskus? Enggak, jawabannya. Enggak dibayar. Itu. Jadi untungnya apa dong kalau nggak dibayar? Untungnya satu, nama tenar. Oh, tahu semua dong. Moderator ini kitanya, misalnya moderator misalnya Android misalnya kayak gitu kan. Ada yang namanya Om Ardi. Saya bilang Om Ardi karena dia udah tua ya, di atas saya umurnya, di atas 40 tahun, tinggalnya di Singapura. Tapi semua manufacturer itu kayak Samsung, LG, whatever itu namanya kan, kalau ada acara launching dia pasti diundang. Enak kan? Diundang itu bukan sekedar undangan, nih saya undang ya, enggak Pak, kita punya acara ya, acaranya misalnya ada di New York, Bapak kami undang, ini undangannya, ini tiketnya, ini hotelnya, ini uang saku Bapak, nanti kalau sampai di sana kami kasih HP-nya. Mau? Kemudian kalau seandainya ada yang lain bisa nggak? Bisa, misalnya dia tahu kita punya kemampuan apa, misalnya programming misalnya kan. Siapa tahu kita bisa jadi vendor. Itu juga ngasilin duit kan? Awalnya kita nyari duit atau nyari senang aja tuh? Nyari arti, supaya kita punya arti ke orang lain. Nyari senang dulu, nyari arti dulu.
Ketika orang-orang itu udah tahu kita punya arti, kalau kata orang itu nggak ada lu nggak rame. Nah itu kan paling gampangnya itu ya, nggak ada lu nggak rame, ya nanti duit itu akan datang sendiri, seperti itu. Oke. Nah ini kasus masa kini nih. Dulu dari zaman istilahnya pakai Pentium 1 kalau nggak salah itu. Server Kaskus pertama Pentium 1. Tahun 2006 kena hajar sama Jogja Free. Dikirim DDoS. Tahu DDoS? Tahu apa DDoS? Apa DDoS? Siapa nih anak networking di sini nih? Masa nggak ada? Ada nggak? Nah itu DDoS ya. Paling gampangnya gini deh, DDoS itu kayak misalnya ada lobang kayak gitu kan. Nah itu teman-teman hajar pakai semprotan air yang kayak untuk pemadam kebakaran itu, lubangnya sekecil ini, pemadam kebakaran tuh semprotan airnya itu kayak pemadam kebakaran tuh, hajar terus, nggak berhenti. Itu namanya DDoS tuh. Mati nggak kira-kira serangga atau apa di dalamnya? Mati jawabannya. Nah itu juga dulu Kaskus tahun 2005 Kaskus itu kena hajar DDoS tahun 2006 itu. Pernah sampai hampir mau 2 minggu saya nggak bisa main Kaskus. Itu karena servernya ada di Amerika. Paling banyak orang yang browsing atau ngumpul di Kaskus itu di Indonesia. Tahun 2006 pulih lagi. Terus ada dibilang karena nggak ada duit ya, ownernya Kaskus nggak punya duit, jadi kita itu diminta untuk kalau boleh sumbangan. Buat apa? Beli server. Nah, itu ya berkembang. Saya nggak begitu antusias ngikutin Kaskus, istilahnya paling kalau lihat tuh yang mana thread paling ini ya, thread paling tinggi, misalnya orang datang komentar kan paling utama kan biasanya kalau di Kaskus ya, benar nggak? Nah, banyak kan nggak ngaskus nih kayaknya nih itu. Nah itu yang biasanya saya baca. Oke, skip. Tahun 2009 mereka balik ke Indonesia bawa server Kaskus. Jadi Kaskus itu sekarang posisi servernya ada di Jakarta, ya, di apa itu namanya, Indonesia Internet Exchange. Nah, tahun 2009 dia datang ke sini, masuk, kemudian dikasih duit buat berkembang. Oleh siapa? Oleh salah satu anaknya grup Jarum. Meledaklah Kaskus dari 1,2 juta terus sekarang, dan saat ini itu udah 7,8 juta anggotanya. Kalau kita punya website, punya anggota 7,8 juta, per hari orang masuk ke kita itu ada 1 juta orang. Apa yang di pikirannya teman-teman? Duit nggak itu kira-kira? Duit, itu duit. Web itu sudah pasti. Kenapa kita bikin web? Karena kita ngejar traffic. Kalau trafficnya tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Apa saja jadi duit. Kayak gitu. Tapi sebelum jadi duit, ya nggak bisa dong bayarin orang terus-menerus untuk browsing ke situ. Bener nggak? Bangkrut jawabannya. Kita harus bikin dulu, bahwa web kita itu punya arti. Jangan bikin sembarang web. Kalau di sini hobi bikin website, bikin blog, kok copas dari ini, dari sana, kopas dari sini, kopas dari webnya si Anu misalnya, masuk ke kita, nggak dikasih lagi source-nya kan, plagiat. Undang-undang ITE itu ada loh, bisa dituntut kalau saat ini. Orang nggak suka, dia layangkan gugatan, kena deh. Itu kena penjara lebih dari 4 bulan. Selamat tinggal untuk kerjaan ya. Gak ada orang yang mau nerima kita kalau sudah kena seperti itu. Nah itu. Oke, sekarang ngomong soal Kaskus lagi nih masih ini. Sekarang ini Kaskus 7,8 juta anggotanya, rankingnya 291 dunia by Alexa.com. Tahu Alexa nggak? Tahu?
Nggak tahu. Alexa.com itu barometernya dunia untuk ngelihat ranking traffic website. Boleh dicatat kalau siapa yang mau bikin web, Alexa itu wajib dicek setiap hari. Web kita bagaimana naiknya, turunnya, seperti itu. Itu. Terus kalau di Indonesia dia ranking ke-7. Kalau ditanya siapa ranking pertama Indonesia? Enggak lain dan enggak bukan. Detik. Detik itu nomor 1 Indonesia sampai sekarang. Tahunan itu udah. Ya, detik.com, betul. Kalau dunia, ya dia ranking 10 besar loh, Detik itu. Kok bisa ranking 10 besar? Lah iya, Indonesia ini paling gila yang namanya internet. Dikit-dikit buka internet, dikit-dikit baca Detik. Iya kan? Itu yang bikin dia itu tinggi sekali. Kenapa? Setiap hari kita mungkin rutin ngecek itu Detik. Detik apa aja tuh ya? Itu. Kalau cowok barangkali jangan-jangan ada yang biasa lihat Detik Hot ini. Nah, yang kalau mau masuk itu Anda 17 tahun ke atas atau bukan? Gitu kan? Ayo, jangan suka munafik atau bohong loh. Nanti salah satu kunci keberhasilan itu adalah jujur. Jujur ya. Nanti saya kasih tahu. Terus Google PageRank 5. PageRank itu tahu nggak? Apa PageRank? Dapat dari mana tuh PageRank? Ayo. Ya, PageRank. Ranking halaman kata orang itu. Dapat dari mana kira-kira? Kalau Alexa tadi itu traffic, ya. Jadi berapa banyak orang masuk ke webnya kita. Kalau PageRank ngambilnya dari mana? Dari mana? Bukan. Ayo, ada yang bisa jawab? Katanya anak IT. Masa yang ini nggak tahu? Hah? Anak mama? Oh, bahaya ini. Nah, dengar tuh cewek-cewek ya, itu banyak ngomong anak mama kan? Jangan terima. Jangan terima. Itu. Anak mama bukan anak orang loh. Iya. Nah, oke. Kalau PageRank itu asalnya itu dari web lain yang merefer ke web kita. Jadi kayak gini. Siapa namanya? Ya, ya, Hasbi. Hasbi punya web nih misalnya kan. Yang tadi siapa namanya tuh? Kok jadi diam? Siapa? Sayudi. Nah, Sayudi juga punya web kan. Ini saling tukeran nih linknya, misalnya seperti itu kan. Makin banyak link yang merefer ke webnya Sayudi sama Hasbi, itu makin naik PageRank-nya. Seperti itu. PageRank 5 ini udah bagus. Pernah dengar Crackberry? Nah, nggak tahu lah pasti ya. Itu kan pada nggak suka yang namanya BlackBerry kan? Nah iyalah. Bukan zamannya lagi ya BlackBerry ya. Iya. Nah, Crackberry itu website dunia ya, website dunia. Itu lawan Kaskus saja menang Kaskus. Dari Crackberry loh. Lawan Kaskus masih menang Kaskus dari Crackberry. Kayak gitu. Nah, ini hasil kerja kerasnya itu yang paling akhir itu. Itu nikmatnya. Jadi mereka kemarin gak cari duit di Kaskus, gak cari apa. Sekarang setelah mereka disupport sama dana penuh oleh grupnya Jarum, salah satu anak perusahaannya Jarum ya. Sekarang mereka jalanin semua bisnisnya. Kaskus Pay. Tahu Kaskus Pay? Jadi kalau misalnya kita beli barang, kita bisa bayar pakai Kaskus Pay. Kaspay ya kata orang itu, Kaspay. Itu sama kayak bank posisinya. Itu atau bisa dibilang tuh rekber, rekening bersama. Tahu? Biasa beli online? Ya. Jadi udah tahu yang namanya rekber ya? Tahu. Oke. Jadi kalau pasal 16 nggak bisa beli rekber, kan di situ datang sendiri. Ayo. Wah, ini bahaya nih. Cinde sama aja cinde. Batu juga sama, nggak bisa. Tapi kalau misalnya beli online, beli batu nih online kan, sebaiknya rekber ya.
Cek dulu baik-baik, jangan-jangan ntar kena tipu kalau beli batu. Nah, kalau sudah oke, kata ahlinya itu bagus ini, sesuai, bayar. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini pemasukan Kaskus sekarang nih, kurang lebih 1,6 miliar dari iklan, kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini macam-macam ya, bukan cuma iklan loh. Maksudnya seperti itu. Dia bisa jadi crowdnya, komunitas. Dia kan sudah pasti kan Kaskus punya komunitas Kaskus namanya kan. Di setiap provinsi, malahan nyaris di setiap kota itu ada yang namanya Kaskus regional atau Kaskus area kan, kayak gitu. Itu banyak itu pendukungnya. Kalau di Palembang ini kayak kemarin itu sekali gathering tuh 100 orang lebih yang datang kalau Kaskus. Saya pernah ikutan di Kaskus gathering sekali, habis itu nggak pernah lagi. Oke, nah ini hasilnya nih 1,6 M sebulan. Ya cuma dari gini-gini doang. Itu belum lagi kalau misalnya ada orang minta si Kaskus ini jadi buzzer. Tahu nggak buzzer? Itu bazar. Ya, itu. Kalau datang ke bazar habis duit, udah pasti, ya kan? Ini bagus, itu bagus, ya nggak ya? Banyak baju bagus? Banyak. Murah? Murah. Namanya juga bazar kan? Nah, kalau jadi buzzer itu datengin duit. Tahu getar kan? Getar di HP, tahu? Tahu, itulah namanya buzzer. Ya, jadi taruh di kantong, buzzer itu. Bukan. Jadi kayak gini, misalnya nih, saya punya, nah misalnya kayak gini aja. Ini LG ya. Tahu ini? Ini LG. Saya mau sekalian pamer-pamer gitu. Tahu ini LG berapa nih? Ya, LG berapa? LG G4. Nah itu. Wow. Iya. Kaya ya? Kaya perusahaannya. Ini cuma seminggu. Habis itu nanti ganti lagi. Oh, counter. Enggak zaman. Counter itu saya punya tahun 2002 loh. Di IP. Lihat, kalau sekarang counternya jalan-jalan. Mau beli HP apa? Iya kan? Itu. Kalau ditanya punya stok apa aja kan? Lihat dong web saya. Itu namanya technopreneur, ya, pakai otak kerjanya. Masa HP ada 100 kita bawa 100 ya. Mudah-mudahan jarak 100 meter itu habis 100. Iya. Jangan-jangan di belakang tuh sudah ada yang bilang, mana nih yang punya HP 100 biji ya. Gitu kan. Temen, ini ada mangsa, bagus. Seperti itu. Bisa jadi loh, saya nggak tahu. Rambut sama hitam, hati nggak tahu ya. Oke, next. Silakan, Mbak. Nah, ininya, apa itu namanya, yang harus diketahui ya. Kalau pengen bisnis secara online, Mbak, susah lihatnya ke sini, nggak apa-apa kok, nggak digigit. Tuh, itu berdua tuh. Nah, ya yang tadi lihat, ya lihat lagi ke belakang dia, pura-pura nggak tahu gitu kan. Ya kasihan kalau lihat cewek di belakang, kasihan. Soalnya cowok kan kalau itu kan nggak pernah mau tahu tuh belakangnya tuh yang lebih pendek atau yang lebih tinggi ya, whatever kan. Pokoknya aku duduknya kayak gini ya sudah. Itu. Oke, ini ya. Ini satu, mengedepankan kejujuran kalau mau bisnis secara online. Anda sekali nggak jujur, mohon maaf, silakan tutup tokonya. Atau kalau Anda sekali tidak jujur, mohon maaf, mungkin Anda tidak dapat pekerjaan lagi ke depannya. Cobalah untuk tidak jujur. Itu kiamat buat Anda, buat teman-teman ya, kayak gitu. Banyak nggak contohnya yang nggak jujur kayak gini? Banyak jawabannya. Apalagi di Kaskus banyak banget. Dihajar sampai kemana? Kantor polisi. Di sini dulu di Palembang ada kasusnya. Ada kasusnya itu. Dan saya salah satu orang yang mencari orang itu. Dapat, laporin ke polisi. Gampang nggak nyari orang? Gampang. Saya tinggal telepon teman-teman saya yang di operator. Saya tanya, nomor ini ada di mana terakhir kalinya?
Mudah kan? Mudah, zaman sekarang mudah. Zaman dulu yang nggak punya HP itu enak banget kalau mau melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Mau cari di mana? Kalau sekarang, ya ini kuncinya. Dimanapun itu, mau kerja, mau usaha, kalau nggak jujur, selamat Anda masuk kotak. Udah pasti. Terus loyal dan mau belajar. Ini nih, ini yang dari Kaskus ya, yang dari Kaskus, yang kita lihat dari pendiri-pendiri Kaskus. Loyal itu tahu? Setia. Jadi kalau kita pikir bahwa misalnya matahari itu terang, ya peganglah itu prinsipnya, matahari itu terang. Kalau matahari itu gelap, sudah pasti tutup, artinya matahari kan, buka dari jam 9 sampai jam 9 lagi. Iya, sudah pasti tutup mataharinya. Nah, itu. Terus tidak takut rugi. Tidak takut rugi ini tidak takut rugi duit, tidak takut rugi waktu, seperti itu. Tapi itu tadi, loyal. Kalau Anda tidak takut rugi segala macam itu, tapi yang Anda kerjakan itu Anda juga tidak mengerti, itu bahaya juga. Jadi loyal terhadap apa yang Anda yakini. Seperti itu. Terus reputasi lebih penting daripada uang. Uang bisa dicari. Ketika reputasi kita tinggi, sangat terpercaya di dunia maya ataupun di dunia nyata juga kita sangat-sangat dipercaya. Mudah-mudahan duit itu udah dekat. Tinggal kita gimana caranya ngambilnya. Duitnya jangan-jangan nanti gak usah diambil lagi, malahan nanti duitnya datang sendiri ke depan mata. Tapi jangan ngarepin tiba-tiba, pluk, ini duit. Gak ada. Seperti itu. Hah? Tuyul? Wah, yang ngomong jangan-jangan peliharanya banyak ini. Wah, semalam ya. Jaga lilin, Pak? Iya. Oh, malam Jumat kan? Gak tahu ya? Istilah jaga lilin, tahu kan? Ya sudah. Pengalaman semua sepertinya. Bahaya. Oke, terus seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Ini penting nih. Ini penting ya. Seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Misalnya kayak gini. Biasa kan chatting sama pacar kan? Iya kan? Enggak. Belum punya pacar? Masya Allah. Ya syukurlah kalau begitu. Ya, jadi terhindar dari hal-hal yang sangat diinginkan. Loh iyalah. Iya kan? Betul kan? Terhindar dari hal-hal yang sangat diinginkan ya. Kalau cowok cewek duaan, ruangannya sepi, itu udah pengalaman ya? Ya, belum. Jangan. Ya. Oh, belum 2 kali. Wah, benar kan? Ya. Oke, jadi harus sadar dulu. Dunia maya di HP. Tapi yang kita hadapi dunia nyata. Dunia maya itu kayaknya semuanya manis. Kenyataannya enggak. 360 balik lagi. Enak lagi. Ini 180. Itu. Tapi berharaplah bahwa dunia nyata itu 360 supaya balik lagi kan. Apa yang di dunia maya itu enak, ternyata di dunia nyata ternyata enak. Lebih enak lagi kalau perlu. Seperti itu. Terus selalu berprinsip bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi misalnya kayak gini nih. Teman-teman ada yang pinter, jago namanya programming, jago yang namanya website. Terus kasih titel sendiri malahan kan. Wah, aku nih paling jago, aku nih rajanya. Kalau yang bikin kayak gitu kan. Yakin Anda rajanya? Yakin Anda paling jago sedunia? Apa parameternya? Siapa aja yang pernah diadu sama Anda? Itu. Jadi kalau ada orang yang sombong, tolong dikasihani bahwa dia nggak tahu bahwa dia sebenarnya lebih goblok daripada yang di tempat lain. Itu. Jadi jangan pernah merasa, wah
udah bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, kayak gitu. Web yang aku bikin itu cakepnya luar binasa misalnya kan. Itu sekali lihat langsung binasa misalnya. Nah itu nggak perlu dibanggakan. Jangan-jangan orang ada yang tempat lain tuh orang baru ngetik misalnya kan, misalnya nih saya dari Berlisius, orang baru ngetik Berry aja udah langsung mati. Bisa jadi, saking udah luar binasanya kan, kayak gitu. Nah, terus mengenali, mempelajari dan mengerti skill yang ada di diri sendiri. Saya yakin di sini banyak yang nggak tahu apa-apa masalah IT malahan. Ayo jujur. Ya kan? Kuliah boleh kuliah. Wah, ini STIMIK Palkomtek nih. Sistem informasi, teknik informatika, desain komunikasi visual. Ini ada semua nih orangnya di sini. Ada? Enggak. Di sini dari mana nih? Sistem informasi ya? Hah? Akuntansi. Teknik. Oke. Jadi kayak gini, akuntansi. Pasti dong bisa bikin pembukuan kan? Bisa enggak bikin pembukuan? Bisa. Aktiva pasiva bisa? Lumayan. Bisa kan namanya kan? Kalau saya mau nyelipin misalnya pajak kan bisa kan? Bisa. Nah lumayan. Bisa. Itu keahlian dia. Harus tahu itu keahliannya. Kayak gitu. Kenapa? Nanti itu bisa dimanfaatkan. Mau kerja sama, atau mau dipekerjakan, itu bisa. Yang penting kita udah tahu kemampuan kita. Jadi misalnya kayak gini, Pak, saya jago nih yang namanya jaringan. Oh iya, kalau jago jaringan artinya bisa jadi teknisi dong. Kalau diperlukan, ya pasti bisa kan. Satunya lagi ngomong, Pak, saya nggak jago jaringan, tapi saya bisa nge-planning IP. Oh, jago IP. Kalau gitu kan, bisa juga dong di networking misalnya seperti itu kan. Saya nggak tahu apa-apa tuh Pak, tapi saya tahunya itu gimana caranya bikin semua komputer ini bisa misalnya connect ke sini semua, misalnya seperti itu. Itu juga sama. Atau misalnya saya bisa saya bisa bikin website, bisa bikin aplikasi mobile misalnya, seperti itu kan. Atau jangan-jangan saya nggak bisa semua Pak yang tadi, tapi teman-teman saya bisa. Itu keahlian juga, dimanfaatkan. Kenapa? Teman-temannya bisa kan, dirimu bisanya apa? Kalau aku yang ngomong Pak dikerjain loh. Nah itu salah satu. Nah itu sudah bisa dia. Itu ada satu lagi, Pak saya nggak bisa semua, teman saya nggak ada, duit saya banyak. Wah ini bisa. Bisa apa? Bisa jadi donatur. Iya kan? Nih duit saya sekian ya, Anda kerja semua sama saya. Gitu. Pak saya nggak bisa apa-apa Pak, saya cuma bisa ngecap. Itu juga bisa jadi marketing. Gitu. Pak saya nggak bisa semua yang udah diomongin oleh Pak Yosa tadi. Udah pasti mati. Lah iya kalau nggak bisa semua kan, bernapas nggak bisa. Bisa kan? Iya kan? Iyalah. Kalau bernapas aja nggak bisa udah pasti itu, ya tinggal tunggu aja. Ya tunggu itulah, ngerti kan? Ya, udah, nggak usah diomongin lagi. Oke, terus bekerja cerdas. Saya nggak minta teman-teman di sini bekerja keras, capek. Kerja keras itu capek, iya kan? Kata orang itu peras keringat banting tulang, goblok gitu. Kerja cerdas dong, bener kan? Kerja cerdas, jangan kerja keras. Contoh kerja cerdas yang tadi, contohnya ini teman bisa jaringan, yang ini, yang tadi bisa akuntansi, misalnya kayak gitu kan. Nah kalau yang ini misalnya bisa cuap-cuap, misalnya. Kalau ini udah ngomong itu, misalnya dia ngomong, wah ini bagus nih bajunya, misalnya seperti itu kan. Itu yang lain itu pada jadi pengikut. Oh iya ya, bagus ya. Ini beli, ya beli, dia belum tentu beli kan. Cuma ngomong bagus saja. Itu bisa dimanfaatkan semua. Nah itu, jeli jadi lihatnya. Terus yang kedua, misalnya disuruh orang nih kerja dari pagi sampai sore. Lihat dulu dong esensi kerjanya apa. Kalau esensi kerjanya cuma nginput misalnya, nginput nilai ya, misalnya nilai ya.
kebetulan nilainya cuma ada misalnya 90 sama 91 kan. Lihat aja deretnya sama ini, sama polanya kan. Bikin deret sama polanya seperti itu ya, bikin rumusnya. Nanti keisi sendiri semua dia. Cerdas kan? Coba satu-satu, ada 1000 kolom yang harus diinput seperti itu. Mati. Ini tangan capek, mata berair, puyeng, di sini senut-senut. Ya kan? Kalau orang cerdas, dia lihat dulu polanya. Oh, polanya ini 90 91. 90 itu ada 3, 91 ada 1, habis itu 92. Lihat lagi polanya. Pola sudah dipelajari, tinggal bikin rumusnya. Kalau dia di Excel lebih enak lagi kan, tinggal bikin rumus, nanti dia muncul semua tuh. Ya kan, 1000 kolom paling kenceng lah, udah 1 jam, udah penuh, tinggal kumpul. Habis kumpul, nggak ada lagi kerjaan, nggak ada lagi, pulang. Kalau nggak boleh pulang, ya tidur, main game, browsing, whatever. Yang penting tugas itu udah selesai. Seperti itu. Dulu saya orang marketing, ya, orang sales. Salesnya bukan sales jualan barang. Kalau jualan barang sih gampang, ya kan? Saya punya barang nih, siapa yang mau? Siapa yang mau? Misalnya seperti itu kan, gampang kan? Ini yang saya jual itu internet. Pak Henry tahu. Tuh, internet itu bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Bisanya cuma dirasakan manfaatnya, ya kan? Tidak berwujud. Susah nggak kalau jual barang nggak berwujud? Susah? Susah? Susah di mana? Oh ya, betul. Tadi ada yang bilang mudah ya? Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, tidak berusaha jujur. Kalau dibilang mudah, mudahnya kenapa? Mudahnya itu gampang, mudah cuma ngomong doang itu. Iya, mudah kok. Cuma jualan air liur itu. Wah, kayak gitu kan. Muncrat sini, muncrat sana, seperti itu kan. Itu. Nanti orang melongo, iya ya, beli. Gampang kan? Nah, beli kucing dalam karung. Kebiasaan nggak orang Indonesia? Kebiasaan banget. Seperti itu. Tapi mengedukasi susah. Ya. Nah, bekerja cerdas. Pokoknya lihat dulu polanya bagaimana. Udah yakin polanya seperti itu, bikinlah suatu rumusan atau suatu cara supaya itu kerja itu langsung selesai. Titik. Jangan ngerjain dulu, baru lihat polanya. Udah hampir habis baru tahu, oh polanya kayak gini. Tinggal 3 lagi, ya udah nggak usah lagi bikin pola. Kerjain aja sampai habis, selesai. Yang paling terakhir, ini selalu ingat sama yang di atas. Tuh, yang di atas. Saya nggak mau tulis di sini, nanti ada yang beda kepercayaan. Jadi itulah makanya saya bilang, selalu ingat sama yang di atas, yang maha segalanya. Seperti itu. Kalau itu terlepas, ya, nanti ketika Anda kena masalah, Anda itu kayak perahu, ngambang itu nggak enak loh, ya kan? Itu. Apa hubungan tanpa status itu apa ya? Gantung kan? Nah, itu hubungan tanpa status. Nah itu. Ya, silakan Mbak. Nah, ini bisa diklik nggak ya? Enggak ya kayaknya ya. Ini susah nih kayaknya. Hah? Nggak jalan juga ya. Ini harusnya ada ini. Ini ada film, ya. Ada sedikit film nih. Ada sedikit film, kalau di punya saya sih jalan. Filenya ada. Di sini ada. Nanti. Ya, ini ada film menunjukkan bahwa kekuatan online itu di mana menunjukkan bahwa si offline ini ternyata bisa dikalahkan sama
bisnis online. Seperti itu. Kalau teman-teman ini kan kecenderungannya nantinya adalah bisnisnya secara online, ya. Karena memang teman-teman kan kuliahnya di IT. Kalau masih pakai offline agak susah lah kayak gitu. Nah itu. Jadi bedanya offline sama online itu gampang ya. Bedanya ya. Satunya pakai web, satunya enggak kan. Satunya bertindak secara global, think locally tapi acting globally. Satunya lagi ya think locally, act locally. Itu. Nah, di bisnis yang offline, pertama masalahnya itu adalah budget. Budget itu yang jadi masalah paling besar. Budget itu posisinya, sorry ya bentar ya. Sorry, dimatiin dulu. Sering telepon orang sih, malum sih Bu. Nah, kalau offline, kalau bisnis offline ya, satu misalnya seperti ini. Kita harus bayar orang kan, sudah pasti kan. Banyak dong bayar orang. Contohnya toko material lah. Toko material kan. Kita beli misalnya barang material, contohnya pasir nih, pasir. Kita beli misalnya 1 ton metrik. Gak tahu, kan gak jualan pasir. Berapa? Nah iya. Nah contohnya seperti itu. Jualannya 1 ton metrik misalnya seperti itu kan. Karena kita jualnya secara lokal, yang beli pasir kita itu siapa? Tetangga dekat-dekat situ kan, posisinya kan. Sekarang kalau online jualannya, bisa gak kira-kira toko kita ada di pasar 16, yang beli itu dari luar kota? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Beli dia secara online, nanti nganternya offline sudah pasti. Ya kan? Kalau misalnya nih, toko ada di Palembang kan, terus yang beli di Baturaja, kita mau bawa tuh pasir dari Palembang ke Baturaja. Bukan kayak gitu caranya, iya kan? Cari mitra di sana, suruh dia yang nganter, iya kan? Nah itu, aman kan? Kita punya barangnya kok tetap. Tapi karena itu jauh dari tempat kita bisa suruh orang untuk nganter. Gampangnya seperti itu, ya. Itu harus ada kerjasama nggak kira-kira? Harus ada. Harus saling kenal nggak? Harus saling kenal dengan yang punya toko di Baturaja. Betul. Nah itu. Nah jadi ini masuk langsung ke langkah-langkah nih jadinya. Gara-gara tadi itu mestinya ada sekitar 5 menit kita lihat gimana nasib yang jualan offline beneran, gimana nasib orang yang jualan online. Sebenarnya itu ada ininya. Tapi nanti mudah-mudahan nanti bisa dibenerin lagi. Nah, ini nih langkah-langkahnya. Pertama, kalau pengen mau dikenalin sama orang, masuk komunitas. Tuh community tuh. Itu paling atas tuh, community. Masuk di community. Saya mulai main gadget itu tahun 2006-2007. Masuk pertama kali community itu di ID Komunikator. Dulu kan Nokia Komunikator itu ngetop banget ya. Ya kan? W90 pertama kali launching itu, waduh. Itu di Jakarta itu ngantrinya itu dari malam. Padahal baru besok jam 10 loh baru mau dibuka itu. Dari jam 10 malam itu sudah ada yang ngantri. Itu banyak rame, sama kayak BlackBerry zaman dulu ya. Dari sore besok tuh kita mau apa itu namanya peluncurannya ya, mau jual perdana kan. Sore ini atau siang itu udah ada orang yang di situ nungguin ngantri. Seperti itu. Kenapa? Karena harganya kan setengah harga dari harga normal kan, posisinya kan. Itu yang bikin orang itu tergesa-gesa. Kalau ditanya apakah mau pakai tuh orang kira-kira?
Kira-kira nih, orang sebanyak itu apakah mau pakai tuh barang BlackBerry? Ini peluncuran dapat barang setengah harga. Mau pakai? Jawabannya, enggak, jual lagi. Kenapa? Orang udah tahu kok harga resminya BlackBerry waktu itu Dakota. Apa? Bellagio. Itu kejadiannya, Bellagio. BlackBerry Bellagio itu harganya 4,5 juta kan? Jualnya berapa di pada saat launching? 2,5 juta. Untungnya berapa bisa? 2 juta. Mau jual cepat, untungin 500.000, 3 juta. Kalau bisa dapat 3 kali 500.000, 1,5 juta untungnya. Iya, bisa buat muter lagi, ya kan? Seperti itu. Apalagi kalau kita sampai tahan sampai harga normal kan, untungnya lebih gede lagi. Itulah makanya ketika itu orang yang antri itu sampai ribuan orang. Taunya dari mana yang hal-hal yang kayak gitu? Awalnya dari komunitas. Itu manufacturer ya, kayak Samsung, LG dan lain-lain itu, kalau dia mau launching barang, pertama kali yang dikasih tahu adalah komunitas gadget. Pertama kali. Kok kalau ditanya kenapa harus komunitas gadget yang dikasih tahu pertama kali? Lah iya, komunitas gadget sudah pasti punya duit. Nih barang saya kasih baru. Barang ini Anda yang pegang pertama kali di Indonesia. Mau? Mau. Kata orang yang punya duit ini, saya mau pakai pertama kali. Karena saya nggak mau ada orang lain yang lebih dulu dari saya pakai ini. Di sini. Ego kan yang kita mainkan kan, itu konsumen. Kita pun punya ego juga, hal yang sama. Kayak gitu. Itu yang dipermainkan sama si manufakturer tadi ya, kayak gitu. Nah, pertama kali yang dilirik orang adalah komunitas. Kemudian bisnis itu mulainya dari awal dari mana? Dari pertemanan di komunitas. Saya ngasuh Berylisius, kenalnya dari mana? Kenalnya dari Crackberry, awal pertama kalinya, sama ownernya. Seperti itu. Kenal pertama kali dari Crackberry. Crackberry itu apa? Komunitas BlackBerry. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnis yang lain yang saya mulainya dari komunitas pertama kalinya. Termasuk dari Kaskus ada. Kenal dengan orang, dapat peluang pekerjaan, dapat proyek, itu banyakan dari komunitas. Kenapa? Banyakan orang yang di komunitas rata-rata itu tulus. Kalau dia ngomong ini ada kerjaan, biasanya benar-benar ada kerjaan. Itu juga jadi ujiannya kita, jangan terlena. Jadi teman-teman, kalau mau sukses, pertama kali yang harus dilakukan adalah masuk komunitas, bermasyarakat. Intinya seperti itu. Dunia maya itu ada masyarakatnya juga. Kalau kita mainnya sendiri-sendiri, nggak mau bermasyarakat, mohon maaf, peluang itu tidak datang 2 kali. Dan yang kedua, peluang itu hanya ada di komunitas yang tahunya. Yang lain tahu nggak? Tahu sih, sebenarnya tahu, tapi nggak tahu gimana caranya bisa masuk dan mengetuk pintu yang benar. Itu istilahnya kita ya, kayak gitu. Terus yang kedua, dari komunitas nanti sama-sama tahu nih, teman ini punya skill apa, kita punya skill apa yang bisa kita tonjolkan dari skill itu. Itu mulai jualan kita di situ. Jualan apa? Jualan diri sendiri. Ya, tolonglah, bukan RA ini, bukan RA ya. Bukan apa itu lagi tuh. Nah, tahu semua tuh kayaknya. Bukan yang itulah kira-kira. Melamar pekerjaan itu menjual diri loh. Kasarnya ngomongnya kayak gitu. Melamar pekerjaan itu menjual diri Anda. Ya kan? Pak, ini CV saya. Oh iya, kamu per bulan mintanya itu kira-kira dibayarin berapa? Ingat, garis bawahin, dibayarin berapa? Jual diri nggak? Jual diri. Gaji itu kan nilai orang yang bayarin kita kan, karena kerja kita. Itu namanya jual diri. Kasarnya ngomongnya seperti itu. Terus sosial media. Kalau kita sudah tahu kemampuan kita, terus kita kasih misalnya nih, oh saya punya tips Pak, saya punya tips, saya bikin tips nih, bagaimana caranya misalnya itu download dengan cepat tanpa harus pakai download
akselerator misalnya seperti itu kan. Jadi cuma masukin kode ini itu bisa mempercepat itu tuh. Dapatnya itu langsung dapat kelas 1 tuh kalau kita download, istilahnya itu jalurnya kelas 1. Pokoknya nggak putus-putus, misalnya seperti itu kan tipsnya kan. Berguna nggak tips kayak gitu? Berguna. Untuk siapa bergunanya? Untuk orang-orang yang masih agak hobi ngulik, atau orang-orang yang nggak mau download apa itu namanya aplikasi yang aneh-aneh, baik itu di HP ataupun di laptop. Saya salah satu orang yang biasanya mainnya pure. Saya nggak install macam-macam kecuali yang saya butuh. Jadi kalau misalnya wah ini tweak supaya bisa ini bisa itu misalnya kayak gitu, saya nggak suka. Tapi bukan saya nggak pernah. Dulu malahan saya mania. Dulu saya mania seperti itu. Tapi setelah tahu, oh kalau saya beli HP harganya 10 juta terus saya tweak, ngapain? Kalau HP sudah nilainya 10 juta, mau diapain kira-kira? Dinikmati. Iya kan? Udah bayar mahal, masih mau dikulik-kulik lagi. Ya. Beli Android One aja, lebih gampang nguliknya. Ya kan? Kalau rusak gimana? Mungkin buang ya. Ya saya bilang buang karena saya punya duit. Kalau teman-teman yang duitnya masih nada, dibuang. Enggak kan? Diperbaiki lagi. Kalau bisa tuh hidup. Kayak gitu. Jangan-jangan cuma punya jatah untuk ganti HP 1 tahun sekali kan. Nah itu. Tapi mudah-mudahan keluar dari seminar ini, mudah-mudahan nggak lagi minta kayak gini sama orang tua. Kenapa? Gampang kok ini apa itu namanya cari duit itu di internet tuh gampang. Yang penting mau, yang penting jujur. Nah, sosial media fungsinya itu yang tadi. Misalnya bikin postingan nih di Kaskus atau di mana kayak gitu kan, atau bikin posting di blog misalnya. Kayak gitu kan. Masukin ke komunitasnya kita, baik itu mailing list ataupun misalnya bentuknya itu WhatsApp, misalnya seperti itu kan, atau grup BBM, whatever itu bentuknya kan. Kita kasih ini linknya punya saya nih, blog saya punya cara gimana caranya bikin yang seperti yang saya bilang tadi kan, bikin download lebih cepat tanpa harus pakai download akselerator, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu dipublikasikan kemana? Ke sosial media, ke YouTube bisa. Itu. Kalau mau dapat duit lebih cepat, ya, bikinnya jangan tulisan, tapi bikinnya itu bentuknya video. Mau dapat duit lebih cepat kan? Ya kan? Jangan lagi pakai tulisan. Jadi bikin video. Gimana caranya tuh bikin video tuh? Itu how to apa misalnya. Ini cara untuk bikin bisa download lebih cepat tanpa internet tanpa download akselerator. Dibikinin video, nggak perlu muka kita yang disorot, nggak perlu. Tapi kalau misalnya kira-kira merasa ganteng banget atau cantik banget nggak apa-apa. Hai, kayak gitu kan. Awalnya kan seperti itu. Ya, boleh. Tapi kalau merasa wah ini saya introvert nih, Pak. Saya yakin muka saya jelek, hancur gitu kan. Pokoknya bahaya kalau dilihat sama orang kan, itu bisa-bisa kabur semua orang. Nah udah, sorot aja di komputernya. Seperti itu. Banyak kok contoh-contoh yang seperti yang saya bilang ini banyak di YouTube. Kalau ditanya kenapa banyak orang pengennya bikin video seperti itu, jawabannya cuma satu. Ngejar view. Ngejar view. View naik, rating tinggi, YouTube itu Google-nya akan datang ke Anda. Tok tok tok, Pak, itu videonya kalau setiap kali nge-upload kayaknya jutaan terus ya dapat page-nya ya. Iya, nih ada pesanan nih. Mau nggak? Mau duit nggak? Mau jawabannya. Si Google bawa cek. Tahu Google AdSense kan? Nah itu. Makin tinggi rating videonya kita, yang nge-view ya, yang nge-view makin tinggi, apalagi kalau bawa ada komennya misalnya diapresiasi tinggi sekali seperti itu AdSense-nya otomatis akan naik nilainya otomatis. Soalnya saya pernah dapat 1 klik AdSense itu harganya $1,5. Pernah dapat. Klik itu nggak mungkin $1,5 per klik, itu nggak mungkin. Seperti itu kan. Nah itu. Malahan ada yang pernah dari Google ngasih tahu bahwa ada satu perusahaan kalau misalnya saya bikin artikel, perusahaan itu mau beri iklan di situ. Itu nilainya udah beda.
Nah, yang seperti itu yang kita mau cari. Mahasiswa boleh, tapi nyari duit ya bisa dong. Dan itu jujur ya, itu harusnya tidak apa itu namanya bikin teman-teman itu merusak kuliahnya. Enggak. Itu kan bisa sambil santai, sambil ngobrol sama teman tiba-tiba udah jadi kayak gitu kan. Naikin seperti itu kira-kira. Itu yang paling gampang contohnya. Itu bikin yang seperti itu. Video pokoknya yang penting menarik. Itu aja. Nah, ini membangun koneksi atau network itu yang dari komunitas tadi, ya. Membangun koneksi atau network itu dari komunitas. Itu. Semakin banyak orang kenal dengan teman-teman secara dekat atau tahu ya kualitasnya teman-teman, itu semakin terbuka juga untuk apa itu namanya, dapat duitnya. Silakan, Mbak. Nah, ini teman saya. Pernah dengar ponselmu.com? Belum. Ponselmu.com ini kalau di Indonesia ratingnya udah di ribuan, di 5 ribuan. Udah bagus ratingnya. Kayak gitu. Ini teman saya namanya Pak Heri SW. Kalau Smart Friend ada acara apa-apa nih, Pak Heri biasanya jadi narasumber. Dia bukan orang Smart Friend tuh. Dia orang komunitas. 13 tahun dia ngeblok kayak gini. 13 tahun dia ngeblok kayak gini. Kalau ditanya kerjaannya apa, ya ini cuma kerjaannya. Dapat duit banyak. Terakhir kemarin ini nih menjejak Tiongkok. Itu cukup smart cash, main piano, cukup di meja makan. Itu salah satu HP Lenovo paling baru. Jadi dia apa itu namanya, memproyeksikan piano itu di meja makan, kita mainnya di meja makan itu. Itu dia nyicip udah. Saya baru dengar aja. Ini lagi dicari sama teman saya di Shenzhen yang barusan telepon tadi. Nah, ini langkah keduanya. Kok ada semut ya? Iya. Perhatiin semutnya. Semutnya ada berapa? Ada 3 kan? Ngapain tuh semutnya? Ada yang kebelet kayaknya ini. Gitu. Kasih tahu sama orang tuanya ya. Harus segera itu. Itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Iya, kalau memang sudah seperti itu, sebaiknya emang dikawinkan sebelum kawin sendiri. Itu lebih susah itu. Gimana? Iya. Ya sekarang kan aneh-aneh. Nah, ini namanya bekerja sama ya. Ini lihat 3 semut ini bekerja sama mau nyebrang dari sini ke sebelah sana. Nah, tiga semut itu. Lihat baik-baik. Nah, ini langkah keduanya nih. Kalau langkah pertama tadi kan masuk komunitas apa kan? Langkah kedua bekerja sama. Bangun kerjasama antar teman. Misalnya kayak gini. Nah yang ini nih 1, 2, 3, 4. Ini misalnya gabung di komunitas yang sama. Misalnya seperti itu kan. Yang ini bisanya web, yang itu bisanya mobile aplikasi, misalnya seperti itu. Yang ini bisanya web programming. Ini web design, itu web programming. Beda ya. Web design, web programming beda loh. Kalau misalnya ada orang bilang sama, yakin sama? Enggak. Satunya web programming itu jangan-jangan kalau disuruh bikin web itu kotak-kotak aja itu isinya tuh, cuma tuh tabel itu kan. Iya. Kalau enggak tuh apa itu kira-kira ya? Kode CSS semua tuh jangan dibikin sama dia kan, tulisannya kan kita aja enggak jelas. Nah itu. Kalau yang ini udah pasti foto-foto semua. Oh cakep ini kan. Pas diklik kok enggak bisa. Kan ada kan kayak gitu kan? Menipu kan, webnya menipu. Nah itu harus saling bekerja sama. Itu contohnya. Yang kedua, kalau sudah bekerja sama, dapat kerjasama yang bagus, cari kesempatan, opportunity. Misalnya kayak gini, karena kita muda kan, terus gabung dengan komunitas itu kan dari segala umur ya, benar ya. Kebetulan jangan-jangan ada yang teriak kayak gini, halo, ini RR. Kalau di apa itu di mailing list itu pakai RR biasanya. RR itu rekan-rekan. Itu misalnya, halo rekan-rekan, saya butuh misalnya aplikasi mobile. Kebetulan saya juga lagi butuh ini, lagi butuh itu di kantor saya, misalnya seperti itu. Kesempatan nggak itu?
Kesempatan kan? Kesempatan. Nah, itu dimanfaatkan kesempatannya. Ditanyainlah ke orang itu bagaimana. Itu. Ini bagaimana Pak? Bayarnya bagaimana Pak? Apakah saya butuh perusahaan nggak Pak? Atau saya bisa pakai perorangan? Bisa nggak kira-kira, kan seperti itu kan? Terus bisa nggak kira-kira? Nanti orangnya kan tanya, bisa nggak trial? Bisa. Tapi kita harus kasih keputusan kan? Trial maksimal seminggu. Habis itu Bapak harus mutusin ini mau dilanjut atau enggak. Iya kan? Jangan kasih semuanya di trial, nggak boleh. Kalau dikasih semuanya di trial, dia udah dapat. Jangan-jangan nanti saking gobloknya kita kan dikasih lagi source code-nya kan, dapat semuanya, kita dapatnya apa? Terima kasih. Itu kecuali kalau dia udah bilang Pak saya nggak punya duit, terus kita masih bantuin kan, itu namanya kita kasih arti kita ke dia, seperti itu. Kalau mau bagusnya kita kasih arti ke dia plus dapat fulus, itu lebih bagus, dapat cuan kata orang itu. Tuh, dapat duit. Nah itu. Terus kalau sudah ketemu opportunity-nya, kesempatannya udah ketemu, itu masuk ke strategi. Ya. Semuanya itu harus pakai strategi. Sepak bola kalau nggak ada strateginya, Ani bin Ajaib kan lihatnya kan. Contohnya anak TK main sepak bola bagaimana? Ya kita taunya itu ketawa aja kan ngelihatnya kan itu. Tapi beda kan kalau misalnya levelnya kayak Manchester United lawan Real Madrid kan. Wah, itu udah wow kayak gitu loh. Untuk dapat 1 gol itu udah bagus banget. Bener kan? Kenapa? Karena semuanya orangnya punya skill dan punya strategi masing-masing. Nah, itu contohnya tuh. Ya, saya kasih contoh Manchester United sama MU karena saya nggak mau kasih contoh yang saya suka. Ya, tebak aja sendiri. Nah, terus ini teknologi lawan keahlian versus keahlian. Ya, kita harus mengenali kita ahlinya apa, teknologi apa yang pas atau sesuai untuk kita, yang bisa kita manfaatkan. Contohnya tadi yang kayak siapa namanya Mbak? Ya, Ani. Ya, misalnya Mbak Ani tadi katanya kan bisa pembukuan kan? Nah itu. Kalau Mbak Ani ini kalau pembukuan butuhnya apa kira-kira ya? Buku. Buku itu teknologi bukan? Alat. Buku itu alat, bukan teknologi kan? Sekarang teknologi untuk bikin Mbak Ani kira-kira bisa cepat kerja dengan pembukuan itu apa kira-kira? Itu alat. Teknologinya? Ya, yang tadi bisa. Jadi semuanya itu sebenarnya alat ya. Alat itu jadi teknologi. Seperti itu. Jadi butuhnya Excel, butuhnya komputer. Kalau bisa komputernya cepat, jangan komputernya yang lemot misalnya kan. Apalagi kalau misalnya spreadsheet itu kalau udah terlalu besar. Pernah lihat gak? Apa itu namanya? File isinya itu misalnya ujung terakhirnya itu sudah ZZZ. Pernah lihat gak itu? Jadi kan kalau ini kan ABC sampai Z, benar kan? Ini ujung terakhirnya itu ZZZ. Sudah 3 kali Z-nya. Bawahnya itu udah nggak jelas angkanya, jangan-jangan sudah 1 juta atau sekian itu kan. Nah itu komputer RAM 4 GB pun nggak sanggup buka itu. Yakinlah nggak sanggup. Kebuka nggak? Kebuka, tapi ketika mulai kita gerakin kursornya apa yang terjadi? Hang, macet. Betul. Apalagi kalau dia banyak makronya kan, ya terima kasih pokoknya kalau dapat yang seperti itu. Enakan gak usah buka, ya kan, daripada hang terus kan komputer. Nah itu, jadi bisa dilihat. Jadi kalau misalnya pembukanya udah terlalu banyak, otomatis kan kita harus cari komputer atau teknologi yang lebih tinggi lagi untuk bisa buka. Seperti itu. Itu teknologi versus keahlian tuh. Terus karena kita orang profesional, usahakan kita punya yang namanya sertifikasi. Sertifikasi itu perlu nggak? Perlu. Perlunya di mana? Sertifikatnya? Bukan. Tapi untuk melihat kita apakah benar-benar skillful atau enggak dengan standar industri itu. Bisa jadi kita di atas standar industrinya, ya kan? Kalau bisa jadi di atas standar industrinya ya
no problem kan. Tapi kalau ditanya orang, sertifikatmu mana menunjukkan hal itu? Gak ada, itu juga susah. Untuk beberapa pekerjaan, mereka minta orang-orang yang punya sertifikat. Jadi, sertifikat keahlian itu kalau di dunia IT saya bilang wajib punya. S1 lulusan sistem informasi masuk ke suatu perusahaan IT misalnya seperti itu ya, atau di perusahaan lain itu gajinya paling kenceng 3,5 juta, udah kenceng banget. Tapi S1 lulusan sistem informasi misalnya punya sertifikat Adobe Certified Expert misalnya seperti itu kan, gajinya sudah pasti di atas 7. Beda dong, ya kan? Yang kedua, kalau nggak mau dapat gajian dari orang, itu bisa cari proyek. Nah, proyek-proyek dengan nilai yang menggiurkan itu butuh semua yang ini nih, butuh semua. Misalnya setting LAN, walaupun kalau kita lihat setting LAN-nya paling cuma satu ruangan ini, udah 20 komputer dijejer terus dipasang kan. Karena ini levelnya perusahaan dunia yang pakai ISO. Ya, ISO itu standar ini ya, standar apa tuh manajemen ya. Standar manajemen dunia. Dia udah pakai ISO, otomatis orang yang mau kerja tempat dia itu juga harus bersertifikasi. Punya sertifikat. Nah, dia butuh ini. Padahal kerjaannya gampang, harganya misalnya 100 juta. Enak banget kan? Paling ngerjain cuma 2 hari selesai kan, dapat 100 juta kan. Modal cuma sekian misalnya, modal cuma 10-20 juta, dapat 100 juta, untung 80 juta kan. Karena kita nggak punya sertifikasi, selamat tinggal 80 juta. Itu jadi butuh ya. Jadi kalau IT sudah pasti butuh. Silakan Mbak. Nah ini contoh kedua paling gampang. Karena teman-teman masih mahasiswa, tahu Flippa nggak? Ada yang pernah tahu Flippa? Ayo, siapa yang sudah pernah tahu apa itu Flippa? Website ini loh. Ada yang tahu nggak Flippa? Nggak? Belum? Ini belum juga? Bapak? Itu sudah tahu tuh Flippa? Di Palembang ada loh pegawai negeri yang kaya raya gara-gara Flippa. Pernah dengar nggak? Belum. Dia kemarin rasanya buka bakso di belakang Unsri itu. Itu dari hasil Flippa. Flippa ini tempat jual beli website, tempat jual beli aplikasi. Flippa ini macam-macam dia. Kita bisa masuk di sini sebagai buyer, sebagai seller, atau cuma mau jalan-jalan. Semuanya bisa. Seperti itu. Ya. Ini salah satu contohnya, Flippa. Nah, teman-teman bisa bekerja sama nih. Jadi masing-masing kan punya seperti yang sudah tadi saya bilang, teman-teman bisa bekerja sama satu sama lain. Yang ini pinter desain, yang ini pinter yang namanya web programming, yang ini misalnya pinternya misalnya bikin mobile aplikasinya kan. Satunya lagi pinternya misalnya networking, bisa gabung semuanya jadi satu, bikin website misalnya kayak gitu kan. Agak digedein websitenya, bikin lagi, beli domain baru segala macam, bikin lagi websitenya macam-macam, naikin semua ratingnya, udah lumayan bagus, listing ke Flippa. Seperti itu. Atau ini di langkah ketiga posisinya. Langkah ketiga ini kok di sini ada tulisan pesta olahraga ini? Enggak, ini potongan Lazada. Udah tahu ya? Nah, langkah ketiga itu actionnya posisinya sebenarnya. Tapi tadi langkah kedua pun saya sudah kasih contoh actionnya. Nah, langkah ketiga ini actionnya. Kalau semuanya udah bisa, mau bikin usaha, udah pasti online usahanya. Ya, ya jualan hijab pun kan bisa kan, di online kan, benar nggak? Nah, masuklah kita ke langkah ketiga ini. Ini bikin web online atau bikin IT consulting. Masing-masing punya keahlian, saya punya keahlian jaringan, ini server punya, ini Cisco punya bisa, misalnya kayak gitu kan. Web desainnya jago, mau pakai apa aja bisa. Terus misalnya ada temen juga yang jago Corel atau jago Adobe apa ya satunya lagi itu yang biasa juga untuk percetakan kan, ada seperti itu kan.
ada juga ya udah bikin aja IT consulting. Bikin IT consulting, jualan secara online. Jadi orang itu bisa kita cas per menit bisa. Seperti itu. Nanti ada contohnya. Kebetulan contohnya saya. Nah, contohnya seperti itu. Bikin IT consulting, bikin web, namanya misalnya apa? Yang menarik ya. Kalau bisa satu kata atau 2 kata maksimal, bikin menarik, masukin di situ. Kasih tahu timnya. Tim kita ini misalnya ada 10 orang, ini jago ini, jago ini, jago ini, jago ini, jago ini. Kemampuan kita apa-apa aja. IT consulting seperti itu. Bisa kok. Bisa nggak kerja secara online? Bisa jawabannya. Dan kebanyakan sekarang IT consulting kebanyakan itu bergeraknya jarak jauh. Jadi saya punya perusahaan misalnya di sini, saya butuh IT consulting, saya bisa nge-hire atau merekrut perusahaan konsultan IT di Amerika. Kalau mau tanya koneksinya gimana nih untuk kerjanya, gampang. Saya bisa telepon juga bisa gratisan kan, pakai Skype bisa, pakai sekarang WhatsApp bisa. Udah pernah nelpon pakai WhatsApp? Sudah. Terus BBM Voice bisa tuh, sekarang udah lebih enak lagi tuh. BBM Voice bisa, pakai KakaoTalk bisa, Line bisa, Tango bisa. Kalau yang pakai sesama iPhone, dia ada yang namanya FaceTime audio namanya. Itu juga bisa. Gak pakai pulsa kan? Enggak. Cuma habis aja kan pakai data. Itu juga dikit kok pakai data kalau cuma buat telepon. Seperti itu. Nah, atau yang kayak bawah ini nih. Kok saya masukin Berylicious. Berylicious ini website yang cuma buat nge-review review gadget ya. Itu yang saya lakukan. Terus apa itu namanya ngasih informasi seputar teknologi. Ini yang saya bilang tadi, ini dibayarin sama kantor. Ini HP ini cuma tahan 1 minggu loh. Ya, HP ini tahan 1 minggu, kemudian kami jual. Cuma buat apa nih? Cuma buat review. Tuh contohnya nih. Tuh, ini contohnya nih, how to install Google Play in BlackBerry 10, misalnya seperti itu. Itu saya yang bikin tuh tutorialnya. Karena saya nggak biasa mainnya, saya ini orang masih agak susah kalau main video. Jadi saya pakai yang seperti itu dulu. Tapi ini lagi dibikin sama temen yang di Bandung. Kita kebetulan markasnya di Bandung. Kalau sekarang kalau ditanya orang kantornya di mana, kantornya di New Zealand, di Selandia Baru. Tapi kalau nanti mungkin bulan depan udah benar-benar bilang kantornya ada di Bandung, seperti itu. Nah ini lagi dibikin di Bandung. Kebetulan di Bandung ada studionya. Seperti itu. Bisa bikin seperti ini, tapi yang jelas seperti si Berylicious ini. Tapi yang jelas yang ini butuh kos. Ya. Butuh kos atau butuh kepintaran. Kos mungkin tipis, tapi kepintaran kita mikirnya harus panjang. Gak mungkin kan kalau kita secara pribadi beli HP terus menerus seperti itu kan, gak mungkin kan, beli jual kan. Iya, habis duit, bener gak? Nah, jalan satu-satunya gampang. HP-mu apa? Ini, oh ya, bisa pinjam sebentar. Coba, oh enak ya ini nih ya, foto-foto kan, masukin, review. Reviewnya lah Anda sendiri, seperti itu. Nah itu contohnya ya. Ini nanti apa itu namanya, kalau yang kayak review itu nanti hasilnya itu dapatnya dari duit iklan. Salah satunya. Nanti kita ngobrol lagi. Ini contoh yang ketiga yang saya bilang tadi, action ya. Ini saya sendirian, ini saya yang punya, saya daftar di Clarity. Silakan cek clarity.fm. Itu tempat konsultan, macam-macam konsultan secara individu. Begitu. Itu rate-nya, ada rate-nya kan, itu kan, dolar kan? Nah itu, $2 per menit telepon. Duitnya nyata nggak? Nyata lah, kalau udah ditelepon kayak gitu nyata duitnya. Seperti itu. Ini contohnya nih, iklan diri sendiri. Ya, jadi take action-nya pakai kayak gini, iklan diri sendiri. Karena saya pengalaman di telco, maka saya tulis di situ experience
segala macam bla 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 bla. Nah itu di teman-teman juga bisa bikin seperti itu. Kasih tahu aja saya punya skill ini, harga saya murah, $1 misalnya per menit. Kita ngomongnya bukan per jam ya, $1 ya, itu menit loh. 1 jam itu ada berapa? 60 menit, kaliin aja. Seperti itu kira-kira. Oke Mbak, silakan. Nah ini kuncinya dari tadi ya. Kuncinya itu satu, jujur. Dari tadi saya selalu bilang tuh, pertama kali tuh jujur. Yang kedua konsisten. Tahu kan konsisten kan? Jangan hari ini bilang A, besok B, besok C, besok D. Anda tidak dipercaya orang. Hari ini bilang A, besok A. Walaupun salah mau nggak mau, tetap bilang A, tapi diakuin lah bahwa kita salah. Itu jujur, sifatnya ksatria. Itu. Apalagi kalau cowok ya, omongan tuh dipegang. Nah, kalau cowok nggak bisa, kalau cowok omongannya nggak bisa dipegang, buat cewek-cewek nggak usah dideketin. Bahaya. Itu biasanya sih masuk ke golongan buaya, kadal, misalnya seperti itu kan. Biawak, cicak, ya sejenisnya lah, melata lah kira-kira seperti itu. Ular itu bisa masuk juga. Nah itu bekerja sama. Dari tadi saya selalu bilang tuh bekerja sama tuh, ya. Di langkah kedua saya bilang tuh bekerja sama. Tanpa kerja sama, Anda akan lama suksesnya. Dengan kerjasama kita bisa potong waktu supaya sukses. Tolak ukur sukses itu apa kira-kira? Macam-macam tolak ukur sukses. Duitnya banyak, pekerjaannya banyak, temannya banyak, amalnya banyak. Jadi sukses itu macam-macam ya. Lihat dulu dong sisinya di mana. Terus masih Mbak, mau belajar dan beradaptasi. Dunia IT pergerakannya cepat. Jadi harus sering belajar dan beradaptasi. Jadi kalau sekarang bentuk toko online kita misalnya ke kanan semua kan, nanti kelang 3 bulan itu pindahin semuanya ke kiri semua kayak gitu. Habis itu di zigzag. Kenapa? Kalau orang lihat itu semuanya ke kanan dari tahun ke tahun seperti itu, malas orang bukanya. Itu kenapa web-web besar-besar itu biasanya sih nanti dia tahunan itu ada aja perubahannya, sedikit aja perubahannya lumayan. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya yang ngelihat itu nggak bosen. Terus bekerja cerdas tadi. Itu yang di poin keempat. Poin kelima masih balik lagi ke atas lagi. Berdoa. Anda kerja keras, kalau yang di atas nggak mau mengizinkan teman-teman ini sukses, mohon maaf ya, nggak ada kata sukses bagi Anda. Tapi kalau yang di atas bilang, oh ini anak sukses, bengal, goblok, bodoh, karena dia berusaha, ya, mau kerjasama walaupun sering digoblok-goblokin sama teman-temannya, kayak gitu kan, konsisten, bantu orang iya, segala macam iya, doa, ya udah. Jujur satu lagi, jujur. Ya sudah, mudah-mudahan itu sukses itu udah deket banget sama dia. Jangan melihat orang dari bajunya. Jangan lihat orang itu ke orangnya, tapi lihat siapa di belakangnya. Kayak gitu. Karena kita udah sering kebiasaannya, ini backingnya gede nih. Iya kan? Segede-gedenya backing kalau dunia ini, itu kalau lawan atas itu udah pasti kalah. Nah ini Tokopedia, mestinya ada sudah habis ini ada ininya, ada videonya lagi ya. Ini contoh Tokopedia nih. Udah tahu Tokopedia? Tahu. Tokopedia beda dengan Lazada ya. Ya. Tokopedia ini kan kayak mall kan, sebenarnya kan. Jadi kita nih misalnya punya produk nih misalnya kan, teman-teman punya misalnya ini jualan flash disk kan, itu bisa masuk ke sini. Jadi merchant namanya di Tokopedia. Contohnya jual flash disk, misalnya seperti itu. Siapa tahu kan bisa bikin pabrikan flash disk sendiri kan. Nah, jual aja di situ bisa. Seperti itu kira-kira. Nah, ini
yang tadi saya bilang tadi? Videonya nggak bisa di play ya kayaknya videonya. Nah, ya udah. Nah di Tokopedia itu yang bikin itu 3 orang juga sama kok. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang bikin Tokopedia. Awalnya pengusaha, bukan, sama kayak teman-teman juga. Orang merantau ke Jakarta, kuliah. Habis kuliah, kerja. Kerjanya di mana? Di content provider. Jadi perusahaan lama mereka itu bikin SMS berbayar itu loh. Misalnya lagi kesepian nih, call ke sini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, itu. Contohnya atau misalnya kayak gini misalnya nih, diskon 110% misalnya kan. Khusus hari ini, saat ini juga. Nah, seperti itu. Di mana? Kan dikasih webnya kan. Itu namanya kan SMS blast kata orang itu sekarang kan. Dulu kan ada SMS konten, itu benar-benar dari provider yang langganannya. Nah, 5 orang ini itu keluar bikin Tokopedia. Tokopedia itu gratis. Gratis Tokopedia itu kan posisinya. Malahan subsidi loh dia. Kalau ditanya untungnya dari mana, ya tanya sama ownernya Tokopedia, dia dapat untungnya dari mana. Tapi kalau saya udah lihat Tokopedia itu untungnya besar. Mereka punya duit gak 5 orang ini? Gak punya semua. Nah, hebat kan? Terus duitnya dari mana? Duitnya dari orang lain. Kok bisa dikasih oleh orang lain? Tetangganya ya? Keluarganya ya? Bukan. Bikin bisnis model. Ngasih tahu nih, Tokopedia ini bisnis modelnya A, B, C, D, E, F, G. Misalnya seperti itu kan. Ini tokonya itu kita akan bikin free, melayani semua orang, melindungi konsumennya, seperti itu. Ya, keuntungan kita ada di sini. Dideret semuanya sama dia. Yang punya duit tertarik. Modalnya apa? Kepercayaan. Kepercayaan dari mana? Kepercayaan dari bisnis model yang dikasih. Nah, kalau ngomong soal bisnis model, itu saya nggak bisa terangin lebih lanjut. Soalnya itu bukan ranahnya saya. Saya pun belajar kalau untuk bisnis model, ya. Tapi teman-teman punya temen yang sangat pinter saat ini. Siapa? Mbah Google. Tanyalah sama Mbah Google, mudah-mudahan tahu semua. Gampang kan? Google pun itu kan startup company dulunya kan? Iya kan? Dimodalin nggak sama orang? Dimodalin sama orang. Bisa besar ya? Bisa besar. Kenapa? Ketika bisnis sudah terbentuk, kita itu akan berusaha untuk membesarkan bisnis kita. Bagaimana caranya? Mencari celah-celah bisnis yang saya bilang tadi. Bekerja sama yang benar, yang erat, yang baik. Nanti setelah bisnis kita jalan akan terlihat, oh ini peluang bisnisnya. Kayak gitu. Mulai susun strategi kayak Google. Google sekarang via Androidnya sudah ada di mana-mana. Mungkin tahun depan ini AC udah pakai Android loh. Jadi ngontrol AC apa-apa itu cukup dari HP. Matiin AC, oh lupa AC di rumah belum dimatiin, matiin pakai HP. Semuanya, kunci pintu belum. Kalau kunci pintu sudah ya. Kayak lock apa itu namanya lock configuration yang otomatis itu sudah bisa itu. Memang di Android udah bisa. Saya udah pernah lihat kok. Di Palembang ada 4 atau 5 rumah yang udah pakai. Jangan ditanya harganya berapa, yang jelas harganya mahal. Ya, instalasinya aja 100 juta. Itu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya di sini sudah habis waktunya sambil walk in interview orang itu kan bisa. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang mau tanya, masih kurang jelas dari sekian banyak yang tadi di-sharing oleh Pak Yosa. Mungkin ada yang bertanya, boleh? Masih ada yang penasaran? Mbak-mbak yang cantik-cantik di depan.
atau mau tahu kira-kira kamu punya keahlian apa aja, cara membidik peluang sukses di yang berkaitan dengan keahlian teman-teman misalnya, gimana? Mau ditanyain? Ada? Gimana? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya udah pada mikirin, wah di bawah udah bener nih, lagunya bener nih sudah nih. Udah gak sabar mau ikut lomba karaoke gitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya nggak mau bertanya di sini nggak apa-apa. Misalnya mau tanya sambil ngobrol ke bawah juga boleh, itu no problem ya. Kayak gitu. Saya udah lihat kok muka-mukanya udah pada, wah ini udah lama nih. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Boleh? Kalau boleh nanya nih Pak, mungkin adik-adik di sini kurang nggak berani ya, atau masih malu-malu ya gitu ya. Boleh. Buat kalangan mahasiswa nih Pak, selagi kita kuliah gitu, gimana sih caranya kita bisa membidik peluang untuk sukses, walaupun kita statusnya masih mahasiswa ya, gitu. Sebenarnya yang sudah saya contohkan tadi, toko online salah satunya ya, yang kayak di Tokopedia itu bisa dimulai. Jualan itu belum tentu kita punya barang kan? Iya kan? Benar nggak? Iya. Apakah jualan sekarang perlu punya barang? Enggak kan? Contoh paling nyata itu Tokopedia. Tokopedia itu banyakan dari Tokopedia ya. Ini banyakan orang-orang kita ngambil dropship. Yang punya barang Tokopedia, yang jualan di Tokopedia itu punya barang. Terus kita pesan kan, foto dapat kan posisinya, ya kan? Bisa disebar pakai apa kira-kira nih? Kalau foto-foto kayak gitu, BBM bisa, WA bisa, bikin grup segala macam bisa kan? Sudah ada WA, sudah ada BBM, Line, terus WeChat, KakaoTalk, apalagi sekarang ini Facebook, Messenger, Petok, kan ada Pet ya, Petok, itu juga bisa. Atau jualan pakai Instagram juga bisa. Jualan foto doang. Paling gampang jadi dropshipper. Tapi pastikan dulu bahwa tokonya benar-benar nyata. Jangan sampai dropshipper diambil lagi sama kita. Ya kita double dropshipper namanya. Udah banyak kejadian seperti itu. Pastiin dulu bahwa itu memang barangnya dia, produknya dia, bukan jadi dropshipper juga. Tokopedia bisa kok dijadiin seperti itu. Itu paling gampang ya. Tidak bikin tidak menguras waktu. Atau kalau mau ya, Pasar 16 banyak kan, toko kan? Cari di situ. Murah kok di Pasar 16. Kualitas bagus, lumayan lah kualitas Pasar 16 itu. Bisa jualan mulai dari situ. Modal foto doang. Foto bilangin, hari ini tersedia, besok udah nggak lagi. Ya takutnya kan habis. Bener nggak? Pasar 16 kali beli orang kan bukan satuan, kodi, kilo, ya kan? Nah seperti itu. Paling gampang kan jadi dropshipper kan? Barang punya kita? Bukan. Modal cuma foto. Taruh kemana-mana. Sosial media tadi, itu penting, sosial media. Tapi yang jelas kalau memang barangnya udah nggak ada lagi, bilanglah dengan jujur nggak ada lagi. Kalau orang sudah kebayar, tolong balikin segera duitnya, jangan dimakan duitnya. Seperti itu. Paling gampang jadi dropshipper, itu aja. Kalau yang soal yang saya mau bikin konsultan apa-apa itu butuh waktu memang. Masuk komunitas itu juga bisa jadi tempat kita buat jualan. Tapi kalau kerjaan kita masuk komunitas cuma buat jualan, mohon maaf Anda nggak punya teman. Seperti itu. Ya, ada lagi Mbak? Udah, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, karena mengingat waktu, kita
closing acara hari ini dengan kesimpulan bahwa dengan berbekal jujur, relasi dalam komunitas, koneksi dengan media sosial, kreatif di bidang IT, juga skill yang kita miliki, kita bisa kok sukses gitu ya. Tanpa modal besar bisa sukses juga. Oke, terima kasih buat Bapak Ramadhani Yosa atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua sudah berkenan hadir di sini. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, boleh kita foto bareng dengan Pak Yosa untuk kenang-kenangan? Boleh, silahkan yuk.